Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record. Ini membaca berita di balik berita. Anda bisa membaca beritanya di mana-mana, tapi untuk mendapatkan konteks dan juga background information-nya, silakan bergabung bersama kami dalam program Off the Record. Saya Hersubono Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Dan lagi-lagi kita akan membicarakan soal Pak Jokowi, anak-anaknya. Tapi kali ini dalam nuansa kemarahan besar dari Partai Demokrat ya Mas Hirsu ya. Yes, Partai Biru yang tadinya kelihatannya saya pikir ini mereka ini Pak Jokowi itu sebelumnya kalau memberikan clue, apalagi kemudian juga dan ini kan seperti orkestrasi ya, diorkestrasi oleh Mhm. para pendukungnya itu mereka sudah punya dasar yang sangat kuat begitu ya. Tapi ternyata Mhm. sekarang ini begitu eh, Demokrat meradang, marah dan akan menyatakan akan melaporkan ini jadi kasus hukum, kok kemudian dengan cepat Kaisang Pangarep itu langsung balik badan gitu ya. Dia dia yang kemudian pas jadi bemper yang dia menyatakan bahwa bapaknya nggak pernah kok menuding penuding apa Demokrat dan kemudian ini hubungan mereka juga sangat dekat, apalagi ketika Pak SBY sakit juga Gibran juga menjenguk dan sebagainya gitu dan kata dia dia menyerukan agar jangan saling menjatuhkan dan kemudian dia ingin segera bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dan Agus Harimurti meskipun dia tidak kelihatan marah, tapi dia menyatakan bahwa itu fitnah besar. Sementara Ibas yang kelihatannya kencang sekali, juga politisi Johnson Sitindaun dan sebagainya, juga kelihatannya mulai style kencang gitu. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi Mbak Agi ya? Karena orang seperti Pak Jokowi yang kita tahu bahwa bagaimanapun dia pernah jadi presiden 2 periode dan sekarang masih punya akses kekuasaan kan pasti dia punya sumber daya informasi yang sangat kuat. Ya, apalagi kalau dikaitkan dengan polisi yang banyak juga kedekatan dan harusnya dia juga mendapatkan informasi dong dari polisi tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Dan kemudian apa nggak dihitung pada waktu menyampaikan tudingan itu, meskipun Pak Jokowi tidak pernah menyatakan itu kan dia menyatakan ada agenda besar dan ini di backup orang besar. Kan kan gitu loh. Orang besar itu yang di Indonesia itu nggak ada yang lebih besar dari Pak Jokowi. Minimal yang ada setara ya kan yang bagi karena dia pernah jadi presiden kan gitu. Nah kalau yang tubuhnya besar memang banyak yang lebih dari Pak Jokowi gitu. Iya, betul. Jadi coba kita lihat satu persatu gitu potongan-potongan itu ya. Ketika Mm-mm. itu Sylvester Matutina habis diperiksa di Polda Metro Jaya, dia mengatakan, oh ya sebelumnya itu Pak Jokowi Pak juga pernah Jokowi. Mm-mm. mengatakan ya bahwa memang ada orang besar yang membackingi ini begitu. Agenda besar dulu Mbak. Dia menyatakan Ada ada agenda besar, agenda besar betul. dulu Ada ya. agenda besar di balik ini, begitu. Mm. Yang ingin apa mendegradasi Mm. bukan popularitas, apa kapasitas lah kurang lebih begitu dari Pak Jokowi. Terus kemudian ya pokoknya image Pak Jokowi itu hendak di Di downgrade downgrade. gitu ya. Mm. Mm-mm. Tapi bukannya Pak Jokowi sendiri yang sudah mendowngrade dirinya sendiri. Saya suka heran kalau misalnya Pak Nggak, Jokowi dia merasa nggak ada maksud seperti begitu. itu. Dia juga nggak tahu kalau itu mendowngrade. Dia nggak tahu ya bahwa dia sudah terdowngrade gitu ya di mata publik karena dari berbagai bukan berdasarkan survei tapi di berbagai polling bahkan polling di media-media yang mendukung Pak Jokowi itu eh, kalau ditanyakan soal apa namanya berbagai ijazah palsu apa dan sebagainya mereka sekitar 70% bahkan 90% percaya bahwa itu adalah ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi bagaimana memang di mata masyarakat sudah seperti itu. Tapi coba kita lihat tadi Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa ada agenda besar begitu dan kemudian Silverstone Matutina itu tadi ini bukan main-main loh, dia ini adalah ketua Solidaritas Merah Putih. Dia mendapatkan jabatan komisaris tidak hanya sekarang, tapi juga sebelumnya. Begitu di era Pak Jokowi pun dia sudah apa namanya duduk sebagai komisaris. Terus kemudian dia menjadi wakil ketua TKN, tim pemenangan 02 dan berbagai hal seperti tanggal 16 April ya ketika para aktivis mendatangi rumah Pak Jokowi di Sumber Solo itu Silverstone ada di lokasi yang dia turun bersama orang-orangnya membela bahkan sempat kayak Mengintimidasi nyampuk lah. gitu ya Ya, melakukan intimidasi Mm, sehingga apa eh, ini apa
yang Ikat yang kepala, dipakai ikat kepala. ya ikat kepala yang dipakai oleh aktivis, salah seorang aktivis itu sampai terjatuh dan sebagainya, dan kemudian mengancam-ancam begitu. Dan dia ini juga diterima oleh Pak Jokowi di rumahnya begitu. Dan ini memang mereka para sering sowan di rumah Pak Jokowi ke tempat itu sudah menjadi hal biasa para relawan ini. Dan relawan ini kita tahu ini memang diorganisir juga oleh Pak Jokowi, karena di dalam organisasi relawan Pak Jokowi itu seringkali menjadi dewan pembinanya begitu. Jadi keterkaitan yang kita melihat ini sebagai orangnya Pak Jokowi itu sudah pasti tervalidasi dengan kenyataan-kenyataan itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Sylvester bahwa memang ada orang besar Ada yang petinggi, mantan petinggi disebutnya waktu itu mantan petinggi, yang mantan ingin ya, petinggi yang dan ingin memisahkan mantan Prabowo dengan Gibran betul dan yang akan menggantikan posisinya Gibran dengan anaknya. Itu kalimatnya ya waktu itu gitu betul. ya. Ya, ya. Nah, itu kan terklasterisasi keterangan itu. Yes. Pertama, dia mantan petinggi, mantan pejabat dengan jabatan yang tinggi, artinya kalau petinggi itu presiden. Hmm. Apalagi kaitannya dengan Gibran, anaknya ingin memisahkan, yaitu pemakzulan itu, ingin memakzulkan Gibran, memisahkan dengan Prabowo, dan menempatkan anaknya untuk menggantikan Gibran. Ini artinya petingginya ya petinggi banget gitu ya. Jangan dilihat sebagai apa mantan sebagai purnawirawan TNI yang menyerukan apa pemakzulan Gibran, bukan di antara mereka. Ini benar-benar petinggi. Nah, yang punya anak yang berpotensi untuk menjadi menggantikan Gibran ya hanya dua, yaitu Ibu Megawati dan kemudian juga SBY begitu kan. Yang saat ini kedua-duanya menjadi pejabat tinggi juga. Nah, setelah itu kita melihat eh, acara di apa Kompas ya ketika itu, dan kemudian menghadirkan Ade Darmawan yaitu sekjen dari Peradi ini yang Padi melaporkan bersatu, Mak. Jangan mesti Peradi tambahin ini. bersatu, Iya, betul. ya. Peradi bersatu, Hmm. para pengacara begitu ya, yang kemudian bersatu melaporkan melaporkan Roy Suryo CS begitu ya. Dan sekarang sedang berproses di Polda Metro Jaya. Dan di situ jelas-jelas saya mengikuti acaranya itu secara langsung, dan saya juga terkejut di situ ada Ade Darmawan dan juga ada Rismon Sianipar. Dan di situ dia jelas mengatakan bahwa ini clue-nya adalah baju yang saya pakai ini. Kemudian hostnya terkejut yang mengatakan, berarti berwarna biru. Ya, saya tidak perlu mengatakan itu, tapi yang jelas ini baju saya ini adalah petunjuknya. Siapakah pejabat itu? Karena memang didesak siapakah pejabat itu. Dia mengatakan sambil tertawa. Terus kemudian itu sudah jelas. Kalau Ibu Mega kan bajunya berwarna merah begitu Mas Yesu. Sementara dia berwarna biru ya pasti mengarah kepada Demokrat. Itu yang kemudian menjadi rame dan ditangkap sebagai itu adalah Pak SBY dan juga AHY. Nah, ketika ketika ditanya, bukannya Pak SBY tidak pernah mengatakan soal itu dan tidak terlihat sebagai backing, dan Roy Suryo itu kan juga dia sudah bukan anggota Demokrat lagi, sudah bukan kader Demokrat sudah sejak lama. Ya, mereka tidak tidak dan dia menjawab, ya itu kan tidak dilakukan secara transparan, secara terlihat. Ya dari belakang lah mendorong-dorong gitu supaya isu tentang ijazah palsu palsu ini tetap menggema, tetap hidup begitu. Nah, ketika dia menjawab itu, tapi kan dari Pak SBY tidak pernah, dari partai tidak pernah gitu. Dan kemudian dia ya memang nggak melakukan, tidak tidak melakukan itu secara terang-terangan, tapi dengan mendorong. Itu kan berarti menjawab juga bahwa Partai Biru itu ya memang Pak SBY gitu. Kalau kita melihat Nah, bahwa si sebentar, saya tambahin lagi. Setelah itu kan kemudian Pak Jokowi juga menyatakan ada yang betul. backingnya gitu. Ini backingnya orang Mhm. besar yang tadi itu siapa Dan kita ditanya. semua tahulah katanya begitu. Ah, ya gitu. Jadi Dan itu orang yang menanyakan yang kita tidak lihat wajahnya, tapi suaranya kan terdengar begitu ya. Itu ada di akun-akun YouTube begitu, media yang melekat kepada Pak Jokowi. Si penanyanya perempuan, dia mengatakan, terus bagaimana pendapat tanggapan dari Pak Jokowi mengenai pernyataan Sylvester Matutina yang mengatakan bahwa ingin dipisahkan antara Gibran dan juga Pak Prabowo, dan nanti anaknya itu ingin menggantikan Gibran, dinaikkan begitu. hmm, Ya, Pak Jokowi mengatakan, ya itulah kita tahulah semua semua itu siapalah, dia mengatakan demikian. Jadi iya, bagaimana lagi ya kalau orang tidak dari pihak Demokrat, kalau mereka kemudian tidak menyadari bahwa yang ditunjuk itu, yang dituding adalah dirinya, ya malah aneh begitu kan Mas Erso, karena jelas-jelas mengarah ke situ gitu. Nah, sekarang apa yang dikatakan oleh oleh Ibas ini, anak kedua dari Pak SBY ya, dia
ini tampaknya kesal betul dengan peristiwa itu. Dia mengatakan, Demokrat akan mempertimbangkan langkah hukum terhadap siapapun yang dengan sengaja mencemarkan nama baik partai kami melalui narasi-narasi palsu dan manipulatif. Hmm. Nah, ini sebenarnya sudah 2 hari lalu dikatakan gitu, sampai sekarang masih bergema terus. Apa kader Partai Demokrat masih terus menyatakan pernyataan-pernyataan mereka sendiri tentang hal ini, begitu kader yang lainnya. Dan dia mengatakan juga, kami mendukung demokrasi yang sehat, beradab dan berlandaskan kebenaran serta keadilan. Kami juga mendorong Presiden Jokowi dan pihak ini, dia mengatakan Presiden Jokowi, ya mungkin maksudnya adalah mantan Presiden Jokowi dan pihak-pihak terkait untuk membuka ruang klarifikasi secara baik agar tidak ada lagi ruang bagi adu domba, fitnah dan penggiringan opini sesat. Ya, orang-orang Pak Jokowi itu melakukan penggiringan opini sesat dan sekarang ramai betul itu di media sosial gitu. Iya. Ini Iya. suara para pendukung Pak Jokowi, ini suaranya Pak Jokowi, jangan Iya, salah. Ini kalau makanya sampai saya sebut tadi orkestrasi kan, dimulai dari Pak betul, Jokowi, betul. diamplifikasi oleh Silviana Matutina, kemudian Hmm. diperjelas oleh Adi Darmawan, dan kemudian ada penegasan dari Pak Jokowi. Jadi kalau toh katakanlah Kaisang menyatakan bahwa bapaknya tidak pernah menuding itu, ya memang tidak menuding langsung, tapi dia kelihatan sekali sebagai dirijen kan gitu dari konteks isu ini gitu loh ya. Iya, 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 betul sekali Mas Ersu. Jadi kemudian bukan Pak Jokowi sendiri tentunya yang mengklarifikasi, Hmm. gengsi dong, begitu ya. Jadinya mengklarifikasi ini adalah Kaisang, buru-buru Kaisang ini mengatakan ya, ini dinyatakan kepada media. Dia mengatakan bahwa tidak ada, Pak Jokowi pernah mengatakan partai biru. Ya memang secara spesifik tidak, tapi itu tadi ketika ditanyakan bagaimana dengan pernyataan Silver Matutina, Pak, yang mengatakan bahwa ingin memisahkan antara Pak Prabowo dengan Gibran dan kemudian menempatkan anaknya itu di posisinya Gibran. Ya Pak Jokowi menjawab begitu kan. Dan jadi memang tidak perlu dia mengatakan itu partai biru begitu. Yang mengatakan cukup Ade Darmawan. Nah, di sini coba kita lihat apa kata dari Kaisang. Dia mengatakan defensif ya. Ini sebagai apa ya, tukang cuci lah begitu. Dia mengatakan sebenarnya kan kalau yang saya lihat ketika Bapak berbicara kan tidak ada menuduh yang partai biru. Saya juga melihat kemarin dari Partai Demokrat bersuara juga. Maksudnya dari Partai Demokrat mengklarifikasi. Kaisang menegaskan hubungan Jokowi dengan SBY maupun keluarganya keadaannya baik-baik saja. Dia mengatakan ini. Tapi kita semua harus tahu hubungan kami dengan keluarganya Bapak SBY sangat baik. Kemarin juga Pak Wapres juga bertemu dengan beliau menjenguk di Ya, RSPAD. ya Ya itu kita tahu Gibran ya. Gibran itu juga salaman dengan Pak Tri Sutrisno. Gibran itu Iya. juga salaman dengan Ibu Ya, Mega. dan Tapi kalau keadaannya ya lain. kalau orang Madura ya kadang-kadang baik dan kadang tidak, gitu kira-kira. Ya, karena kasus tentu Iya, saja kalau kita ingat kasus misalnya kalau ngomong titik terendah itu rencana pembajakan dari Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu yang dilakukan oleh Pak betul. Muldoko. Mhm, Pasti meskipun mhm, tidak terucapkan mereka tahu juga kok siapa yang punya kerjaan kan pada waktu itu kan seperti itu karena mhm. bagaimanapun Pak Jokowi juga tidak pernah melarang melakukan itu dan itu dilakukan oleh orang dekatnya Pak Jokowi. Jadi apakah itu juga baik gitu? Belum juga dulu waktu perang kembang saya menyebutnya itu ya kata sindir menyindir yang soal infrastruktur dan Iya. kemudian Pak Jokowi ke Hambalang kan dia mangkrak dan Mhm. sebagainya. Ya nggak selalu baik deh gitu dan kadang baik. Iya ya, jadi sangat wajar kalau kemudian Demokrat ini merasa terzolimi gitu ya, difitnah sangat Ya. besar. Karena eh, kalau mengikuti Mas Hersu tadi tanda-tanda begitu, tanda itu sangat jelas sekali, Dek, begitu kan? Kalau Iya, saya jadi Demokrat memang saya kapitalisasi juga Mbak Agi. Ini kan iya. kesempatan gunakan untuk menaikkan branding gitu. Ya, dan Pak Jokowi kan seringkali menggunakan kesempatan yang mirip-mirip seperti ini untuk play victim, begitu kan? Nah, ini kalau malahan kalau Partai Demokrat ini tidak perlu play victim, memang menjadi victim jadinya begitu. Dan ini kalau saya melihat ada nuansa pengecut ya dari Pak Jokowi, dia tidak berani mengeluarkan secara langsung, padahal sudah jelas dan dia pun mengatakan, ya semua sudah tahulah. Hmm. Kok sudah tahulah ya? Hmm. Ataukah ada kecemburuan dengan peran dari AHY saat ini yang terlihat dominan di pemerintahan begitu. Dan kalau
kita melihat unggahan dari AHY itu memang berkelas, Mas Hersu ya. Hmm. Memang selalu bermakna melakukan sesuatu pekerjaan gitu, pekerjaan yang memang perlu untuk dilakukan, apalagi sebagai seorang Menko. Seharusnya yang ada di atasnya dari Menko ini adalah Gibran, dan kita melihat bagaimana unggahan dari Gibran. Hmm. Lagi-lagi yang sering diunggah itu salah satunya adalah lapor Mas Wapres Hmm. yang di tempat pendopo bupati juga banyak yang lapor ke Pak Bupati, wali kota juga, apalagi apa namanya Deddy Mulyadi begitu. Wah, hampir tiap hari dia ketemu, bahkan orang tidak perlu datang kepadanya, dia datang kepada masyarakat. Dan itu kan juga salah satunya untuk branding begitu ya. Sementara kalau kita melihat ini kalau dibandingkan antara peran dari Gibran dan juga peran dengan AHY, memang terlihat jauh. Jadi kapasitasnya sangat-sangat jomplang begitu. Hmm. Yang satu misalnya, memang betul itu korban kebakaran perlu ditengok, perlu Hmm. dilihat, Hmm. terus kemudian perlu dibantu. Tapi kan Hmm. kita tahu itu hanya apa ya, nuansanya adalah nuansa konten. Iya, Sebenarnya itu kan nggak, Pak i- Pak iya. Pak Gubernur, Pak Bupati cukup ke situ, yang di Oh, mana nggak, bisa belusuan aja mereka nggak perlu dengan ya pengawalan yang luar paling biasa. ya paling tinggi lurah dan camat lah, setinggi yang paling Ih, tinggi ya kayak gitu itulah. Gitu ini. iya, iya betul begitu. Tapi kan memang cara dia untuk supaya selalu terlihat aktif kan seperti itu. Lagi-lagi ke tempat MBG, lagi-lagi ya sekarang kita tanya dari relawan Pak Gibran itu sudah berapa ya Hmm. yang dapat proyek MBG begitu ya. Ini kan banyak sekali yang bisik-bisik itu. Cuman kita ngapain lah dikontenkan yang seperti itu begitu kan. Hmm. Oke, kita melihat lagi nih Mas Hersu. Ini Johnson Sitindaun, ini Wasekjen dari Partai Demokrat, tampaknya marah betul ya. Dia menantang untuk dibuka BAP, berita acara pemeriksaan di kepolisian. Hmm. Karena ya memang masuk akal. Bisa jadi jangan-jangan Pak Jokowi mendapatkan Hmm. bocoran dari BAP tersebut. Kita tahu Hmm. bagaimana kedekatan antara Jokowi dengan polisi. Hmm. Yang kita tidak tahu dari BAP itu barangkali ada yang menuduh bahwa Roy Suryo itu dibackingi oleh Demokrat, kan bisa apa saksi dari pihak Pak Jokowi itu mengatakan seperti itu di BAP. Hmm. Dan kemudian itu dikeluarkan dan kemudian juga dijadikan sebagai apa ya, dijadikan sebagai konten, sebagai tuduhan untuk menyudutkan pihak lain. Nah, ini Johnson Sitindaun mengatakan kalau ada kaitannya dengan Partai Biru seperti yang dituduhkan, mudah saja sebenarnya. Buka saja BAP para saksi tersebut. Ada kaitannya dengan Partai Biru tidak? Hmm. Beres urusan gitu. Jadi klarifikasinya ada di situ. Hmm. Karena itu mendorong supaya BAP itu dibuka ke publik jika memang terdapat keterlibatan Partai Biru dalam kisruh keaslian ijazah Jokowi. Sebenarnya ada yang lebih cepat, Pak, yaitu Pak Jokowi cukup menunjukkan ijazahnya saja, begitu kan? Ini Aduh. kok jadi Hmm. rame betul begitu kan? Hmm. Johnson mengatakan jika memang dalam BAP itu jelas disebutkan ada keterlibatan Partai Biru, maka pernyataan di ruang publik harus jelas dengan menyebutkan Hmm. keterlibatan Partai Demokrat. Hmm. Nah, dia menyayangkan bahwa pernyataan yang menggunakan kalimat samar dan tidak jelas seperti Partai Biru begitu. Iya, saya juga melihat itu ya. Ini kok jadi dibuat samar begitu. Hmm. Eh, dia Karena juga kalau Partai Biru itu iya, apa lagi ya selain partai ini kan ada PAN ya PAN partai, ada Nasdem dan juga ya. Nasdem Tapi masa Zulhas mau mengganti anaknya nggak Zulhas? ada. Nggak mungkin ya. Mm-mm. Atau anaknya Surya Paloh saya kira nggak juga belum Enggak ya. juga. Iya. Kalau seandainya memang Surya Paloh sudah Hmm. melihat anaknya matang dan sebagainya, kemarin dia mengusung aja anaknya Iya, Prananda, iya, kan? iya. Bahkan Jadi, jangankan untuk menjadi wapres, untuk menjadi gubernur saja dia tidak mengajukan anaknya. iya. Jadi susah nih mau nge-live kalau udah begini ya. Iya, Partai Biru mana lagi, Pak? Ya. Kalau seandainya yang satunya itu PAN begitu, ya kita tahu anak-anak dari Pak Zula sekarang tingkatannya baru baru sebagai apa begitu kan? Bahkan namanya pun kiprahnya juga tidak terdengar begitu. Ya. Nah, sementara kalau AHY ini ya seperti yang kita pernah katakan, dia mendapatkan posisi yang bagus, menjadi kepercayaan Pak Prabowo dan kemudian sepertinya diberikan langkah-langkah yang leluasa gitu kepada AHY gitu Mas Erso. Oke, yang ini kita ya kita ikuti perkembangannya seperti apa dan saya kira nih kalau kemudian Pak Jokowi ini kan kalau saya tadinya menduga ini dia memperluas
medan pertempuran gitu. Jangan dia sendiri terus yang dicecer gitu loh. Jadi minimal Hmm. orang juga ikut menyoroti Partai Demokrat gitu dan SBY. Tapi ternyata kan nggak berhasil nih kalau kita sebut sebagai pengalian isu atau memperluas Iya. ininya. Dan ini berarti sekarang Pak Jokowi harus kembali fokus untuk menghadapi serangan terutama ijazah palsu dan juga pemakzulan ya karena pemakzulan kan sekarang para purnawirawan itu juga melakukan roadshow ke daerah-daerah yang Mbak Agi ya, untuk Mhm. bangun kesadaran Mhm. Betul. publik gitu. Mhm. Nah, oke, kita tunggu ini. Mhm. Kita kita pindah ke topik yang lain ya, Mbak Agi. Masih ada yang perlu kita bahas kan ya di luar soal Partai Biru ini? Iya ya, tambahan saja dari keluarga Pak Jokowi ya. Ini Ah, ada unggahan juga dari Gibran, begitu, yang hmm, hmm, bagaimana dia eh, belum lama ini dia kan hadir di himpunan apa ya namanya, muktamar lah, muktamar dari Muktamar. himpunan mahasiswa Persatuan Islam Persis, begitu Hmm, Mas Hersy, hmm, di Riau. Seragamnya merah-merah. Yang merah-merah biasanya persaudaraannya kuat. Yang merah-merah biasanya militansinya kuat. Selamat untuk Persis, Hima Persis. Ini muktamarnya berjalan dengan baik. Saya ucapkan selamat pada ketum yang baru, ketum yang lama juga. Ini mohon bisa mencontoh Bapak Presiden Prabowo, pimpinan yang selalu menggandeng pendahulunya. Yang baru didampingi oleh yang lama mensupport yang baru. Jadi saling mengisi dan proses keberlanjutannya bisa jalan terus. Jadi saya titip untuk dua ketum yang ada di depan saya ini. oh, Dan Gibran. kemudian ya seperti kalau saya melihat dimanapun Gibran ini berada begitu ya, sepertinya dia sekarang sedang tahu bahwa posisi dari dirinya ini sangat genting dan juga posisi dari bapaknya ini yang blunder, banyak banyak melakukan blunder begitu sehingga menjadi ya bahan tertawaan juga di masyarakat, terutama yang soal reuni kemarin. Ini Gibran menyatakan di hadapan mahasiswa tersebut, karena di Muktamar ini kan terpilih ketua umum baru di Hmm, Hima Persis ini, dan kemudian dia mengatakan ya itulah yang terbaik yang dilakukan gitu. Jadi sebagai ketua umum yang baru, sebaiknya menggandeng ketua umum yang lama seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Dia tidak menyebut nama bapaknya, tapi dia mengatakan bahwa sebaiknya menggandeng ketua umum yang lama, dan sekarang sedang melakukan transformasi walaupun banyak yang sinis bla bla dan sebagainya. Aneh ya, buat apa menggandeng presiden yang lama begitu? hmm, Apa sementara sudah memiliki target-target tersendiri, target-target baru dengan situasi keadaan yang berbeda begitu kan? hmm, Apalagi kalau presiden yang lama ini malah justru memberikan beban keuangan, utang yang sangat luar biasa yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya Indonesia akan memiliki utang yang luar biasa, bahkan bunganya saja dikumpulkan sampai 500 triliun lebih, bunganya saja ini. Dan kemudian ya sekarang ini berbagai PKL mau dipajakin, mendapatkan apa namanya, setelah mendapatkan penolakan demo kemudian dipikirkan gitu kan, berbagai hal mau, semua hal mau dipajaki, terus kemudian tanah yang tidak aktif itu tadi mau di hmm, apa namanya, mau disita oleh negara apa dan sebagainya. Jadi banyak sekali kejutan-kejutan di masyarakat begitu kan. Itu sekarang yang dilakukan di pemerintahan Pak Prabowo, salah satunya karena memang beban yang sangat berat yang diwariskan oleh Pak Jokowi begitu. Nah, sekarang Gibran ini seperti nyelondoh ya kalau kata orang Jawa tuh Mas Heri, nyelondoh di hmm, setiap pidatonya selalu memuja-muja Pak Prabowo. hmm. Terlihat betul Cari muka ya maksudnya ya. tarik muka begitu.
merasa betul bahwa kondisinya ini tipis gitu ya, pembelaan terhadap dirinya tipis, kapasitasnya nggak bisa di-upgrade, apalagi yang hendak dibicarakan. Jadi di setiap ini selalu iya, saya ini sangat kita harus memperhatikan dan menjalankan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Itu narasi seperti itu, walaupun memang betul Wakil Presiden harus menjalankan, tapi kan tidak harus Enggak. setiap kali berkata selalu ada kata-kata itu. Dulu Pak Maruf Amin juga tidak selalu mengatakan itu. Dia memiliki ide sendiri sebagai wakil presiden. Dia memiliki tugas, diberi tugas untuk masalah-masalah sosial, masalah-masalah agama dan sebagainya. Dia selalu memiliki narasi sendiri begitu. Dan dia walaupun sudah sepuh, dia tuh punya data, Mas Hersu. Setiap kali data, iya ini pesantren jumlahnya sekian, ini begini jumlah santri. Tuh, kan Kita beliau harus begini politisi yang semuanya. matang. Orang selalu lupa. Betul. Dianggap bahwa Pak Ma'ruf Amin itu hanya seorang ulama biasa saja. Bukan, beliau itu Mm-mm. politisi, matang sekali sebagai politisi ya. Iya, dan profesor juga, dia Ya, ya. membuat tulisan sangat banyak. Tulisan dari Gibran mana kita tahu begitu. Ada Sekalinya dia sudah. membuat buku, kita Ada. pun ragu, itu buku dia yang bikin atau tidak. Seperti di hadapan di Dell Institute kalau tidak salah ya, Bagi-bagi buku di ya. Hmm. iya, dia bagi-bagi buku, kemudian mahasiswanya bertanya apa yang ada di dalam buku tersebut begitu dan apa maksudnya kata dosen yang mendampingi sebagai moderator mengatakan ya Mas Gibran apa yang paling menonjol lah di situ yang hendak ditularkan gitu yang dibagikan dengan para mahasiswa ini dia malah mengatakan ya dibaca aja bukunya loh jangan-jangan dia nggak tahu bukunya isinya apa ini bagaimana kalau kita penulis buku bahkan sampai ke halamannya kita Yes, hafal ya. halaman alinea berapa dan sebagainya. Dan ini berkali-kali juga terjadi di Lampung bersama Pak Zulhas ketika itu ya. Ketika ditanya dia malah terus kemudian pergi. Jadi iya memang narasinya ini nggak bisa di-upgrade lagi Ya, begitu. jadi gimana orang nggak mau dimakzulkan kalau udah kayak gitu ya. Oke, bahagia ya. Oke, oke. Oke, Iya. sampai ketemu lagi kita, insya Allah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kami mohon pamit. Saya Hersu Benar Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Keep strong Baik. dan tetap sehat. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.